Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia. Perkenalkan, nama saya Rasni. Kami dari kelompok E. Kami akan menjelaskan tentang mitos bayi baru lahir. Di mana kami akan memberikan 3 dampak positif dan 3 dampak negatifnya terhadap bayi baru lahir tersebut. Merokok di samping bayi sangat tidak dianjurkan karena beberapa alasan kesehatan dan sosial. Yang pertama itu ada dampak positif jika tidak merokok. Yang pertama itu kesehatan yang lebih baik. Bayi akan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat dan bebas dari penyakit pernapasan. Yang kedua itu ada lingkungan bersih, yaitu lingkungan yang bebas asap rokok lebih bersih dan nyaman. Dia itu mendukung perkembangan yang optimal. Terus yang ketiga itu ada contoh positif, di mana orang tua yang tidak merokok memberikan teladan yang baik bagi anak-anak mereka dan juga mengurangi kemungkinan anak mereka mengembangkan kebiasaan merokok di masa depan. Selanjutnya itu ada dampak negatif jika tidak merokok. Yang pertama itu ada resiko kesehatan. Bayi dapat mengalami masalah kesehatan jangka pendek dan jangka panjang akibat paparan asap rokok. Yang kedua itu ada stres dan ketidaknyamanan. Bayi mungkin merasa tidak nyaman atau stres karena iritasi yang disebabkan oleh asap. Terus yang ketiga ada dampak emosional, di mana merokok di sekitar bayi bisa menciptakan ketegangan dalam hubungan kekeluargaan, terutama jika ada anggota keluarga yang peduli akan kesehatan. Kemudian memberikan makanan pada bayi sebelum usia 6 bulan. Organisasi Kesehatan seperti WHO merekomendasikan bahwa bayi sebaiknya hanya diberi ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Pada usia sistem pencernaan bayi lebih matang dan mampu mencerna makanan padat. Dampak positifnya ada 3. Yang pertama itu nutrisi tambahan. Makanan padat bisa memberikan tambahan nutrisi yang dibutuhkan bayi, terutama jika ASI tidak tercukupi. Yang kedua ada eksplorasi rasa dan tekstur. Memperkenankan makanan lebih awal dapat membantu bayi terbiasa dengan berbagai rasa dan tekstur yang penting untuk perkembangan pola makan di masa depan. Yang ketiga itu ada perkembangan motorik. Mengunyah makanan pada dapat membantu mengembangkan keterampilan motorik oral dan kemampuan mengunyah. Kemudian ada dampak negatif ada 3. Yang pertama itu resiko pencernaan. Sistem pencernaan bayi yang belum matang dapat menyebabkan masalah seperti diare atau sembelit. Yang kedua itu alergi makanan. Makanan yang diperkenalkan terlalu awal dapat meningkatkan resiko alergi terhadap makanan tertentu. Yang ketiga itu kekurangan nutrisi dari ASI. Jika makanan padat menggantikan ASI, bayi memungkinkan mendapatkan cukup nutrisi yang penting dari ASI. Perawatan tali pusat. Yang pertama itu jangan menarik tali pusat. Yang kedua hindari menggunakan produk yang tidak direkomendasikan. Yang ketiga jangan menutupi tali pusat dengan popok. Yang keempat jangan menggabaikan tanda-tanda infeksi. Yang kelima hindari menggunakan pakaian ketat. Dampak positifnya itu ada 3. Yang pertama itu mencegah infeksi. Perawatan yang baik menjaga kebersihan area tali pusat sehingga mengurangi resiko infeksi. Yang kedua penyembuhan yang lebih cepat dengan menjaga tali pusat tetap kering dan bersih. Proses penyembuhan dapat berlangsung lebih cepat. Yang ketiga itu kenyamanan bayi. Perawatan yang dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan pada bayi seperti iritasi atau gesekan yang disebabkan oleh popok. Itu ada dampak negatif. Jadi yang pertama itu ada resiko infeksi. Jadi jika perawatan tidak dilakukan dengan benar bisa menimbulkan infeksi yang serius. Selanjutnya itu ada penyembuhan yang terlambat, di mana kelembapan atau kotoran yang terperangkap dapat memperlambat proses penyembuhan dan menyebabkan komplikasi. Yang terakhir itu ada stres pada orang tua. Menghadapi masalah dengan tali pusar seperti infeksi dapat menyebabkan kecemasan dan stres bagi orang tua.
Sekian penjelasan materi dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.